Jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Seorang siswa di Nganjuk, Jawa Timur hilang tenggelam di sungai saat mengikuti pelajaran jam renang. Korban lolos dari pengawasan guru yang sempat pamit sebentar karena sebuah urusan. Tim SAR gabungan mencari korban bernama Ali Kadarusman, 15 tahun, seorang siswa salah satu sekolah menengah pertama di Nganjuk, Jawa Timur yang tenggelam di sungai. Korban tenggelam saat mengikuti jam pelajaran praktik berenang. Pihak sekolah menjelaskan praktik berenang diikuti sebanyak 25 siswa di sungai dekat sekolah karena tidak ada kolam renang. Saat tiba di lokasi, guru pelajaran renang meminta izin sebentar kepada seluruh siswa dan berpesan agar tidak berenang ke sungai lebih dahulu. Namun tanpa diduga, korban yang tengah bermain bersama dua temannya tiba-tiba terjatuh dari jembatan. Karena derasnya arus sungai, korban hilang tenggelam. Sebenarnya awalnya juga ditunggu oleh gurunya, namun karena gurunya ada kepentingan, akhirnya anaknya itu ditinggal. Nah, jadi salah satu anak itu ada yang bermain ke jembatan ini, akhirnya dia jatuh ke jembatan. Berapa orang dan korbannya? Awalnya itu satu yang jatuh, yang turun ke jembatan ini, kemudian yang dua membantu. Karena air jembatan itu cukup deras, akhirnya yang dua ini menepi, kemudian yang... Hingga sore hari, korban belum juga ditemukan. Proses pencarian pun terpaksa dihentikan dan rencananya dilanjutkan pada hari ini. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria Parubaya ditemukan tewas di jalur perlintasan rel kereta di wilayah Cengkareng, Jakarta Barat. Korban diketahui seorang guru swasta yang belum menikah. Warga dikejutkan dengan penemuan seorang jasad pria Parubaya di perlintasan rel kereta stasiun Rawabuaya Cengkareng, Jakarta Barat petang kemarin. Korban diketahui bernama Tamrin Usen, berusia 56 tahun yang berprofesi sebagai guru swasta. Identitas korban juga disebut korban masih bujangan alias belum menikah. Seorang saksi mata, Novi Herawati, menjelaskan korban yang berjalan di atas perlintasan rel kereta sebelumnya telah diperingatkan warga karena kereta jurusan Jakarta-Tangerang akan melintas. Namun teriakan warga tidak dihiraukan korban. Bahkan korban kembali ditabrak kereta lain yang datang dari arah berlawanan. Katanya yang ngeliat sengaja udah diteriakin berkali-kali, abang kereta, iya, kayak gitu. Itu kereta dari mana arah mana, Mbak? Dari arah sana, enggak kereta ekspres, kereta biasa. Iya, bandara berarti arah. Iya, yang kereta penumpang biasa dari sana mau ke Tangerang. Usai olah tempat kejadian perkara, petugas dari unit Laka Lantas Jakarta Barat membawa jasad korban ke RSUD Tangerang untuk diotopsi. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Sementara itu di Lamongan, Jawa Timur, seorang pria Parubaya ditemukan meninggal dalam keadaan mengenaskan di dalam rumahnya. Diduga korban telah meninggal lebih dari sepekan. Warga desa Putat Kumpul, Kecamatan Turi, Lamongan, Jawa Timur, dikagetkan dengan meninggalnya Suyoto, berusia 49 tahun, di dalam kamarnya. Korban pertama kali ditemukan adiknya Martiah yang hendak mengantar makanan. Martiah mendapati korban sudah membujur kaku di atas tempat tidur dengan kondisi mengenaskan. Diduga korban telah meninggal lebih dari sepekan. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, penyebab kematian disinyalir karena sakit karena tidak ditemukan adanya penganiayaan. Sementara warga menyebut korban dikenal sebagai pribadi yang tertutup dan belum menikah. Memang korban sudah meninggal lebih dari 1 minggu, 10 harian. Berapa hari? 10 harian. 10 harian. Dengan kondisi yang Sendirian atau gimana, Pak? ya, Di rumah sendiri, dengan riwayat kurang sehat rohaninya. Jadi ada gangguan jiwa. Dan memang pintu dalam keadaan terkunci sudah lama. Beliau sekitar usia 49 sampai 50 tahun, masih bujang tua lah, Pak. Jadi belum nikah, belum punya anak. Jadi kondisi kejiwaannya yang terganggu itu.
Pemirsa, tim SAR gabungan memperpanjang pencarian 13 ABK kapal Barokah Jaya yang tenggelam di perairan Indramayu, Jawa Barat selama 2 hari ke depan. Hingga saat ini total 19 ABK telah ditemukan, 15 diantaranya selamat, sementara 4 lainnya meninggal dunia. Tim SAR gabungan terus berusaha mencari 13 anak buah kapal MV Barokah Jaya yang tenggelam di perairan Laut Indramayu, Jawa Barat. Namun hingga Jumat malam pencarian belum membuahkan hasil karena terkendala cuaca buruk. Pencarian korban pun dihentikan sementara. Seluruh tim SAR gabungan kembali ke dermaga posko pencarian di TPI Eretan Kandang Haur Indramayu. Pencarian akan dilanjutkan besok dan diperpanjang hingga 2 hari ke depan. Bahwa pelaksanaan operasi SAR pencarian terhadap 13 ABK dari KM Barokah diperpanjang selama 2 hari. Mudah-mudahan dengan waktu 2 hari ini kita semua yang tergabung dalam operasi SAR ini bisa memaksimalkan itu. Cuaca mendukung, kemudian juga ada penambahan alut dan unsur dari masyarakat melakukan penyisiran, itu juga akan sangat membantu. Di hari ke-7 ini petugas memperluas area pencarian 75 mil hingga perbatasan Laut Semarang. Total 19 ABK telah ditemukan, 15 ditemukan selamat, sementara 4 lainnya meninggal dunia. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toh Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, TNI Angkatan Laut menangkap kapal yang mengangkut 46 pekerja migran ilegal di perairan C9 Asahan, Sumatera Utara. TNI juga menemukan alat isap sabu milik nahkoda kapal. Kapal patroli TNI menemukan puluhan warga Indonesia di sebuah kapal di perairan C9, Asahan, Sumatera Utara. Ada 46 orang yang dicurigai akan berlayar untuk menjadi pekerja migran Indonesia ilegal. Mereka terdiri dari 27 laki-laki, 17 perempuan, dan 2 anak-anak. Seluruh PMI ilegal dibawa ke Posmat Bagan Asahan untuk pemeriksaan dan pendataan lebih lanjut. Dan Lanal Tanjung Balai Asahan mengatakan seluruh migran ini hendak menuju Malaysia melalui dermaga tikus. Kalau mereka baru berjalan kira-kira baru saja 1 jam, mereka keluar dari tempat tersebut, kemudian terdeteksi oleh kita. Asalnya dari Lombok, dari Madura, dari Aceh. Dalam penggeledahan petugas menemukan alat isap sabu milik nahkoda kapal. Kini nahkoda kapal dan 2 anak buah kapalnya diperiksa di Mako Lanal. Sementara 46 orang lainnya diserahkan ke kantor imigrasi Tanjung Balai. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulul Amri, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan warga dirawat di puskesmas karena diduga keracunan gas dari eksplorasi di Aceh Timur. Korban keracunan gas diperkirakan terus bertambah. Puluhan warga Panton Rayuk mendapat perawatan intensif di puskesmas karena diduga keracunan gas dari eksplorasi di Aceh Timur. Bahkan 2 warga terpaksa dilarikan ke Rumah Sakit Umum Zubir Mahmud karena perlu mendapat perawatan serius. Warga mengaku setelah mencium bau yang tidak sedap langsung merasa pusing. Korban keracunan gas diperkirakan terus bertambah. Dari keluhan masyarakat, mereka menghirup bau yang tidak sedap, dari seperti bau sampah pertama bilang. Lagi bau menokong, baunya bermacam-macam. Jadi sehingga menimbulkan susah. Pihak PT Medco hingga kini belum memberikan konfirmasi terkait dugaan warga yang keracunan gas dari tempat eksplorasi. Dari Aceh Timur, Muhammad Maulidin, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, semburan gas beraroma belerang tiba-tiba menyengat di Kecamatan Sipirok, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Gas muncul di belakang alun-alun Pasar Sipirok sejak hari Kamis lalu. Semburan gas beraroma belerang yang muncul di belakang alun-alun Pasar Sipirok pertama kali diketahui warga yang sedang beraktivitas. Warga yang mencium bau belerang yang menyengat langsung melaporkannya ke polisi. Hal ini menimbulkan keresahan warga yang khawatir gas mengandung racun. Setelah diperiksa, warga menemukan gas menyembur tepat di bawah tiang listrik. Petugas gabungan dari TNI Polri bersama pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan langsung mengamankan lokasi menyemburnya gas. Pemilik toko di sekitar lokasi sempat mengira asap dan bau menyengat disebabkan arus pendek arus listrik.
Sini kirain gitu kabelnya tak koslet. Kalau dia pas udah dicek PLN rupanya enggak, Bang. Sekitar jam berapa itu, Bang? Jam 8 lewat lah kami tadi. Pagi. Baunya gimana tadi baunya itu, Bang? Kalau baunya tadi aku mau nengoknya dari sini enggak dekat, kayak bau belerang. Kalau orang yang bilang yang dekat ke situ nengoknya belerang. Kira-kira asap. Tim ahli dari sejumlah perusahaan swasta di Tapanuli Selatan datang untuk memastikan semburan gas. Hasilnya ternyata semburan berupa karbon monoksida. Warga diminta untuk tenang dan menjaga jarak dari lokasi tempat semburan karbon monoksida. Dari Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, iNews melaporkan. Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Bupati Bandung Barat, A.A. Umbara Sutisna dan putranya, Andri Wibawa. Tetaplah bersama kami untuk informasi selengkapnya.